membincang identitas dan resistensi massa. Apa yang orang pahami mengenai identitas? Tepat jika kebanyakan orang berasumsi bahwa identitas itu sebagai refleksi dengan jalan akuisisi terhadap hal eksentris berada di luar diri, meliputi gender, etnis, budaya, dan proses sosialisasi. Persis bagaimana maksud Stella Tinktomi, profesor studi komunikasi manusia di California State University. Secara mendasar, ada perbedaan antara identitas dan personalitas. Acap kali apa yang dikehendaki sebagai identitas adalah sebuah personalitas. Artinya, identitas pada definisi awal adalah predikat yang diupayakan melalui jalur akuisisi. Beda halnya dengan personalitas yang mana tidak ada unsur upaya. Predikat itu secara memaksa tersemat begitu saja. Misalnya, di mana saya lahir, siapa nama kecil saya, dan sebagainya. Saya tidak dapat mengupayakannya. Identitas yang lahir dari wicara eksentris tadi tak jarang bersinggungan dengan kultur dan subkultur, di mana orang itu tinggal dengan siapa dan apa waktu orang tersebut dihabiskan, buku dan wahana pikir apa yang ia tanam, itu sangat memengaruhi identitas dan personalitas. Kemudian dari sana menghasilkan konsep paradigma, ideologi, falsafah, serta cara pikir dan bertindak. Jadi, siapa kira identitas sangat besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan hidup, baik secara kebermasyarakatan, kebernegaraan, ataupun lainnya. Suatu pergerakan personal dan komunal itu juga salah satu akibat dari respon identitas. Misal, konflik antar etnis Madura dengan Dayak pada 1999. Itu disebabkan adanya ketidaksesuaian norma dan etika pada identitas masing-masing yang saling berbenturan. Sama halnya dengan persoalan dekat-dekat ini yang sempat heboh, skandal putusan Macron, Presiden Perancis, tentang karikatur Nabi Muhammad SAW. Tidak ketinggalan juga dengan insiden pembunuhan seorang guru yang menggambar karikatur itu. Itu semua persoalan singgungan identitas Islam dalam tanda kutip radikal, fundamentalis, ekstremis dengan identitas paradigma sekularisme modernis. Lagi-lagi adalah identity. Belum selesai di situ. Begitu hebat efek dari identitas hingga saking dahsyatnya kerap kali dijadikan alat propaganda dan ujung tombak dalam berpolitik praktis yang masyhur dikenal sebagai politik identitas dan politik belah bambu. Orang mulai dimasukkan dalam kubangan post-truth, memverifikasi serta menentukan pilihan hanya berdasar rasa, nalar cupetnya, serta ditambah berdasar identitas manipulatif. Misalnya, sama-sama satu afiliasi atau satu desa, keturunan, dan sebagainya. Masyarakat dicongok hidungnya bak sapi, ditutup matanya bak kuda, dihadapkan dengan satu arah dan satu warna. Kalau tidak hitam, ia putih. One dimensional man. Naasnya, ketika sudah banyak yang tersetir dan tergiring, satu persatu dari yang lain ikut. Hal itu benar adanya. Dalam kajian psikologi sosial dan antropologi, Gustav Le Bon menyebutnya dengan court behavior. Court behavior tidak hanya berlaku pada kasus politik praktis dan post-truth di atas, melainkan pada semua kasus yang melibatkan massa, selagi nalar dan kediriannya mudah terinduksi efek sugesti. Karena secara singkatnya,
prinsip kerja dari core behavior adalah pengupayaan individu bisa bertindak secara irasional saat mereka berada di bawah pengaruh hipnosis kerumunan. Apakah itu berlaku bagi semua subjek individu? Tentu tidak, tergantung pada tingkat sugestibilitas nalar etik dan paradigma yang nantinya terkumulasi dalam koridor identitas diri. Jika tingkat sugestibilitasnya rendah, ditambah nalar etik serta paradigma yang tinggi, kecil kemungkinan core behavior dan propaganda post-truth identitas akan mendampak. Kecil. Ki Ageng Surya Mataram, filsuf eksistensialis Jawa, dalam hal ini menawarkan formulasi dalam menghadapi propaganda identitas, post-truth, dan efek core behavior, yaitu dengan mengunci jiwa kromodongso dan membangun jiwa akromodongso. Kenapa harus dikunci? Sebab jiwa kromodongso, jiwa yang tunduk dan diperbudak oleh hasrat dan ingin. Ia sebagai pelayan catatan indera yang selama ini dikumpulkannya, berupa semat, jabatan, derajat kehormatan, dan keramat kekuasaan. Dengan kata lain, semua itu adalah identitas. Akibatnya, jiwa yang sebagai budak catatan indera akan berusaha secara buta memenuhi semua catatan dan hasrat identitas itu. Hasrat ingin kaya agar terhormat, hasrat ingin menjabat agar kaya, hasrat ingin kuasa agar jumawa, dan hasrat-hasrat lainnya. Maka dari itu, kromodongso harus dilenyapkan. Paling tidak harus dikunci. Menurut Ki Ageng, sebenarnya identitas aku sebagai aku yang diperoleh secara eksentris itu tidak ada. Itu adalah kromodongso, fana. Selama kromodongso masih melekat, kebahagiaan pasti akan lenyap dan sulit untuk didapat. Oleh karenanya, yang diperlukan adalah akromodongso, jiwa otonom, tanpa ciri, tanpa identitas manipulatif, sehingga tidak mudah digiring oleh subjek luar ataupun subjek dalam. Dalam hal ini, catatan indera. Sekian, terima kasih telah menyimak. Saya Muhammad Faisal Imamul Hilmi dan kawan saya, Saudara Ali, undur diri. Wassalamualaikum. Gaspol Tulawi Ngerem.